Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan menganugerahkan waktu yang indah untuk kita bersekutu dalam saat teduh melalui Renungan Harian Toraja edisi Kamis 15 Juli 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, baharui hati kami untuk diisi dengan firman kebenaran-Mu. Di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepada tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dan dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetapi tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 diberi tema semuanya ciptaan Allah. Mintukna pak padedinna puang matua. Jangan ngomong sembarangan. Ini di gereja loh. Atau yang serius kamu. Ini hari Minggu. Kalimat seperti ini seringkali kita dengarkan. Perkataan ini tentu ada benarnya, tapi sering disalahartikan. Kalau di gereja tidak boleh, maka di luar gereja boleh. Kalau hari Minggu tidak boleh, berarti hari lain boleh. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu
diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 16 dari pembacaan kita. Ajaran populer yang berkembang saat itu mengajarkan bahwa materi adalah jahat sehingga Allah tidak mungkin menjadi manusia. Selain itu, ajaran itu mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara duniawi, melainkan hanya hal-hal rohani. Karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus menentang hal tersebut. Rasul Paulus berkata, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Ayat 16. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada yang sekuler, melainkan semuanya adalah ciptaan Allah. Pemahaman dualisme seperti itu kerap kali mengecilkan hal-hal sekuler. Seakan-akan kekristenan dianggap sebagai kehidupan agama yang seakan berhenti pada hari Minggu saja atau di gereja saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan milik Allah dan ada dalam pengamatan Allah. Semua hari dan ruang adalah milik kepunyaannya. Karena itu, sebagai anak Tuhan, marilah kita melakukan semua dan memuliakan Tuhan, Sang Pemilik segalanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk tuntunan dan pertolongan Tuhan kepada kami dalam saat teduh pada pagi ini. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan tolong dan lindungi kami semua, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat, selamat dan bahagia menjalani kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, dan yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersukacita karena berbagai berkat Tuhan. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami berdoa bagi yang berduka cita, Tuhan tolong hiburkan dan kuatkan. Kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dan yang sudah dewasa, orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan berkati dan lindungi kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, yang sudah bekerja, baik yang bersama kami, pun yang jauh terpisah, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati dan bukakan jalan bagi anak-anak kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Henry dan keluarga, berkati dalam setiap pelayanan, kedua anak kekasih, berkati dalam masa pertumbuhan dan dalam pendidikan. Kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha, dan koster. Berkati kami semua dalam mengangkat tugas dan pelayanan kami masing-masing. Pembangunan pastori yang sedang berjalan, Tuhan berkati
dan bukakan jalan untuk pencarian dana pembangunan pastori. Pemerintah kami, para aparat TNI dan Polri, para dokter dan tenaga medis, Tuhan berkati dan anugerahkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi COVID yang masih mewabah saat ini. Kami memohon belas kasih Tuhan untuk memulihkan dunia ini dari wabah COVID sesuai dengan waktu Tuhan. Ya Allah Bapa kami, ini doa syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.